kita melihat masih ada ketidakpastian ekonomi, Pak, karena efek pandemi ya. Betul. Ketika kemudian pemerintah membantu dengan menolkan PPNBM, penjualan meningkat. Apakah kemudian perlu insentif lain, Pak, untuk tetap mempertahankan penjualan kalau kemudian PPNBM itu dikembalikan lagi ke normal? Begini, kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Yeah. Tapi kalau seandainya mendadak semuanya menjadi baik di tahun depan, ya mungkin kami harus berusaha sendiri untuk membuat industri otomotif bisa berdiri di kaki sendirilah, istilahnya ke situ. Dan juga Bang Leo mesti dilihat bahwa kami disupport pemerintah dengan diberikan PPNBM DTP ataupun ditanggung pemerintah. Tapi dengan penjualan naik, pemerintah itu secara rupiah menerima lebih banyak daripada kalau yang namanya dia tidak mensupport. Oke. Jadi in return pemerintah juga diuntungkan. Jadi ada tit for tat begitu ya? Betul. Ya? Karena kan misalnya PPNBM totalnya 100. Ya. Disupport oleh pemerintah 30. Karena kan pajak-pajak lain jalan terus. Betul. Menjadi 70. Tapi kalau kita kasih pajaknya 100, jualannya 10. Pemerintah terima 100 kali 10, 1000. Oke. Tapi kalau turun dari 70, kita jualannya misalnya 50. Menjadi 3.500. Jadi pemerintah terimanya juga bagus gitu. Oke. Pak Nangoy, tren kendaraan listrik, Pak. Kita bicara EV ya, electric vehicle. Itu sekarang sudah terus terjadi. Nah, kalau kita melihat apakah kemudian akhirnya nanti semua industri otomotif nasional sudah siap menuju ke situ atau apa yang Pak Nangoy lihat, Pak? Saya melihat bahwa kendaraan masa depan itu adalah kendaraan yang bersih lingkungan. Itu adalah yang nomor satu. Bersih lingkungan salah satunya adalah melalui yang namanya mobil listrik. Tapi memerlukan tahapan-tahapan. Anda juga mesti melihat bahwa yang namanya bahan bakar fosil, saya setuju bahwa bahan bakar ini akan lama-lama akan ditinggalkan. Tapi yang namanya bahan bakar pengganti juga ada. Contohnya kelapa sawit. Itu adalah bahan bakar yang baru, yang terbarukan. Jadi kalau misalnya kelapa sawit pohonnya udah mati, ya kita tanam lagi gitu. Lalu kita hasilkan lagi, jadi terbarukan terus. Dan dia tidak menghasilkan polusi apa-apa. Jadi kendaraan-kendaraan diesel, truk apa segala macam, kalau kita sudah berhasil menciptakan yang namanya B100 seperti yang dicanangkan pemerintah, mungkin mobil combustion engine masih tetap bisa bertahan di sana. Kita lihat contohnya di Brasil. Mobil di sana nggak pakai bensin, pakainya etanol dari tebu. Molase tebu ya? Itu juga cukup bagus. Nah, tapi perlahan-lahan mobil listrik akan meningkat, pasti tuh, mau nggak mau. Time frame-nya berapa lama, Pak, kalau untuk Indonesia, kalau Bapak melihat untuk kita benar-benar siap, ya katakanlah lebih dari 50% beralih ke kendaraan listrik, Pak? 50% saya rasa karena kalau mobil listrik itu yang Anda sebut mobil listrik, apakah pure listrik, ataukah juga termasuk yang namanya hybrid, plug-in hybrid, ini juga mesti kita lihat gitu. Karena kalau hybrid tidak diperlukan infrastruktur, kita nggak perlu colok-colok di mana-mana. Jadi listrik masih begini, kita jalan. Karena listriknya pakai baterai? Betul, karena listriknya diisi sendiri oleh pada saat mobil jalan diisi. Nah itu sudah mulai banyak dan penjualan cukup bagus. Kalau plug-in hybrid, mobil hybrid, tapi bisa dicolokin juga. Dan ini bisa mengakibatkan efisiensinya lebih meningkat. Tapi perlu colokan. Cuma kalau nggak ada colokan masih bisa jalan. Jadi bertahap, Pak Leonard. Nah, tapi kalau pure baterai, nah itu memerlukan colokan. Nah, colokan ini juga nggak gampang. Karena kita harus hulu hilir ya menurut saya. Kalau listriknya pun masih dari bahan bakar fosil, juga nggak menjawab sebetulnya. Jadi terakhir harapannya adalah supaya kemudian Gias ini menjadi satu tonggak untuk mengembalikan lagi kekuatan industri otomotif begitu ya, Pak? Betul. Dan itu di mata dunia menjadi tolok ukur juga. Karena ini adalah pameran terbesar pertama kali di ASEAN setelah terjadinya COVID. Pandemi ya? Pandemi ini. Ya, kita harapkan semoga sukses ya, Pak. Kita sambil lihat lagi ya, Pak ya. Pak Nangoy, kalau kita bicara industri, kita harus tanya juga Pak ke Menteri Perindustrian, karena itu adalah ayah angkat kita. Itu dia. Selamat pagi. Pak Menteri, selamat pagi. Apa kabar, Pak Nangoy? Terima kasih sudah hadir, Pak. Sudah lihat Gias ini ya, Pak ya. Tapi untuk cari tahu seperti apa, kita berbincang bersama-sama, Pak Menteri. Pak Nangoy, mari kita ke sana. Mari Pak, silakan Pak.
Ya pemirsa, di tengah-tengah pameran Gias 2021 saya telah duduk bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoy. Pak Agus, kalau melihat ini Pak, saya sangat senang karena ini merupakan salah satu tanda ekonomi kita sudah mulai kembali pulih. Tapi kalau bicara industri mobil Pak, apakah memang benar industri otomotif nasional sudah kembali pulih ke kondisi sebelum pandemi Pak Agus? Saya kira apa yang kita bisa lihat beberapa hari Gaikindo telah menyelenggarakan Gias, ini menunjukkan bahwa memang industri otomotif di tanah air bukan hanya sudah mulai menggeliat, tapi betul-betul menggeliat. Termasuk kita lihat bahwa sales ya yang ada di Gias ini cukup baik, sesuai dengan harapan kita, baik itu mobil-mobil yang middle, termasuk yang up, itu yang di luar dugaan kita, dan juga kita bisa lihat bahwa reboundnya industri otomotif di Indonesia itu dimulai ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang disebut dengan PPNBM ditanggung pemerintah. Tentu itu sebagai salah satu cara pemerintah agar bisa mendorong apa yang disebut dengan demand side, kekuatan untuk membeli masyarakat dengan memberikan berbagai macam diskon, dan ini tentu berbagai macam policy, tentu ini suatu hal yang menggembirakan. Kita bisa melihat bahwa dari mulai diterapkannya kebijakan PPNBM ditanggung pemerintah, penjualan otomotif, baik itu roda 4, termasuk juga komponen dan industri pendukungnya betul-betul meningkat, baik termasuk ekspor. Pak Jadi Nangoy, saya sangat optimis. Iya, Pak Nangoy, kenaikannya berapa persen Pak setelah pemerintah membantu dengan PPNBM DTP itu Pak? Jadi kalau kita year to year dibandingin antara tahun 2020 dan 2021, kita tumbuh 68% Pak. 68%? 68%, year to year ya. Tapi kalau itu karena ada bantuan PPNBM itu tadi Pak? Betul, jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri betul sekali, PPNBM itu kan dikenakan untuk beberapa jenis mobil yang komponen ataupun lokal purchase-nya mencapai 60%. 60% TKDN-nya ya? Ya. Oke. Tapi yang bagusnya lagi, di sini menggeliat, yang atas pun juga ikut menggeliat gitu. Jadi keinginan untuk spend orang-orang ini sudah mulai kembali lagi. Ini yang mengakibatkan ekonomi itu menggeliat. Sehingga kalau kita lihat beberapa kendaraan yang kelas atas, kendaraan-kendaraan komersial yang boleh dikata udah nggak ada PPNBM pun sudah menggeliat semuanya Pak. Jadi itu cukup bagus. Produksinya sudah kembali normal ke sebelum pandemi atau bagaimana Pak? Nah, kalau soal produksi memang ada sedikit halangan ini Pak Menteri, terus terang aja karena adanya kekurangan semikonduktor. Jadi mungkin disadarin di seluruh dunia semikonduktor itu adalah shortage. Kemudian atas prakarsa Pak Menteri di tahun lalu beliau ke Jepang membicarakan hal ini dengan beberapa prinsipal merek-merek Jepang, minta supaya alokasi untuk Indonesia itu diperbesar. Sehingga dampaknya tidak terlalu besar tapi tetap berdampak. Baik. Jadi PPNBM itu sebetulnya untuk menguatkan demand side agar ada kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Tapi kita lihat nanti, kita evaluasi seperti apa, cost and benefit-nya kita hitung.